Soal transaksi investasi untuk PT Otago selama tahun 2017. Ya, ini ada transaksi selama 1 tahun terkait investasinya ya. Dan asumsinya nih di tahun sebelumnya itu PT Otago tidak memiliki saldo investment ya. Jadi nanti yang saldo investasi yang di sini kita mulai dari harga perolehan awal ya. Kita mulai dari transaksi di tanggal 2 Januari ya. Di sini PT Otago membeli obligasinya PT Auckland ya. Jadi nanti akan ada debt investment, nilai nominalnya 300 juta, bunga nominalnya 9%, kemudian obligasi jatuh tempo di tanggal 2 Januari 2022. Berarti N-nya ya, periodenya adalah dari Januari 2017 ke 2 Januari 2022. Jadi 5 tahun ya. Nah, masa obligasinya 5 tahun, kemudian bunga pasar saat itu 12%. Bunga nominalnya berarti lebih rendah ya, lebih rendah daripada bunga pasar. Berarti obligasi diterbitkan pada tingkat harga diskon ya. Kalau diterbitkan pada tingkat harga diskon, nanti perhitungan dari present value-nya akan lebih kecil daripada nilai nominalnya ya, akan lebih kecil daripada 300 juta. Investasi dikategorikan sebagai held for collection. Artinya investornya ini hanya akan memperoleh bunga dan pelunasan ketika jatuh tempo. Nanti di akhir periode tidak ada penyesuaian fair value ya, kalau untuk yang kategori held for collection. Bunga dibayarkan tiap tanggal 2 Januari, jadi bunganya annually. Kalau bunganya annually, N-nya periodenya akan sama dengan jumlah tahunnya ya, jadi N-nya 5. Nanti N-nya 5, masukkan bunga efektifnya adalah 12%, bunga nominalnya 9%, dan nilai jatuh temponya 300 juta. Dengan tabel yang ada di soal yang di bagian bawah ya, saya ini memperoleh perhitungan sekian nih, 267.558.060. Ada yang ketemunya lain nggak? Sama ya, sama semuanya ya. Ini ketemunya lain kalau memakai tabel bunga yang berbeda ya, yang yang angka di belakang komanya berbeda, tapi tidak masalahnya. Di sini akan kita jurnal sebagai debt investment ya, debitnya debt investment, kreditnya cash senilai 267.558.060. Ini saya beri strip PT Auckland nanti untuk membedakan ya, karena dia investasi di banyak perusahaan. Debt investment ini masuk sebagai bagian dari aset ya, investasi itu bagian dari aset. Ya. Kemudian transaksi di tanggal 5 Maret. PT Otago membeli sahamnya PT Wellington sebanyak 3.000 lembar seharga Rp12.500 per lembar. Saham PT Wellington yang beredar sebanyak 10.000 lembar. Nah, ini tadi kan ada pertanyaan, ini tidak ada kategorinya Bu, ini jadi saya tulisnya apa? Apakah trading atau non trading? Nah, kita lihat dulu ya, kepemilikan kita berapa persen dengan pembelian saham PT Wellington ini. Yang dibeli oleh investor 3.000 lembar. Kemudian sahamnya investi totalnya adalah 10.000 lembar. Jadi 3.000 dibagi 10.000. Berapa persen? 30%. Nah, 30%. Kalau 30%, nah ingat pengkategorian di share investment, apakah menggunakan cost method atau equity method? Equity Bu. Equity method. Kalau menggunakan metode equity ya, kalau menggunakan metode equity maka tidak ada pembagian ya, tidak ada lagi klasifikasi apakah dia dicatatnya sebagai trading atau non trading ya. Jadi hanya equity aja ya, memang equity aja. Nanti kalau equity method berarti di akhir periode tidak ada penyesuaian ke nilai fair value. Tapi nanti kalau investi mengumumkan labanya, mengumumkan net income-nya, kita harus mengakui bagian net income-nya investi sesuai dengan proporsi kepemilikannya tadi. Ya. Jurnal di tanggal 5 Maret, kalau jurnalnya baik yang memakai cost method maupun equity method, jurnalnya sama ya. Share investment, kreditnya cash,
Di sini harga perolehannya adalah 3.000 lembar kalikan 12.500. Jadi ketemu 37.500.000. Kalau misalkannya ada biaya untuk broker ya. Kalau misalkan ada biaya untuk broker, maka itu akan menambah nilai share investment-nya ya. Misalkan ada untuk broker misalkan 5 juta. Berarti share investment-nya nanti di sini akan kita catat sebesar 42.500.000. Ya, jadi kalau ada pembayaran untuk broker akan menambah nilai dari investasi. Lanjut ke transaksi tanggal 2 April. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan ya. Membeli saham PT Kiwi sebanyak 1.000 lembar seharga 9.000 per lembar. Sebanyak 1.000 lembar seharga seharga 9.000 per lembar. Jumlah lembar PT Kiwi ini yang beredar sebanyak 20.000 lembar. Otago mencatat investasi ini sebagai investasi non trading. Kepemilikan kita 1.000 lembar, jumlah lembar sahamnya investi 20.000. Jadi 1.000 dibanding 20.000. Jadi kepemilikan kita 5% ya, 1.000 per 20.000, 5%. Jadi kita akan mencatat menggunakan metode cost dan di sini klasifikasinya adalah sebagai non trading ya, non trading. Untuk pencatatan ketika perolehan sama ya jurnalnya ya, ke share investment ya, share investment kreditnya cash senilai di sini harga perolehannya adalah Rp9.000 kalikan 1.000 lembar. Jadi perolehannya 9 juta. Selanjutnya di tanggal 1 Mei ya, di 1 Mei PT Wellington mengumumkan dan membayarkan cash dividen secara total keseluruhan 200 juta. 200 juta ini adalah dividen yang diberikan kepada seluruh pemegang saham. Ya. Jadi untuk seluruhnya ya, untuk 100% pemegang sahamnya. Tadi kita punya berapa di Wellington? Punya 30% ya, punya 30%. Sehingga kas yang akan kita terima dari dividennya PT Wellington adalah 30% ya dikalikan dengan 200 juta. Jadi kita akan menerima 60 juta ya, akan menerima kas 60 juta sebagai penerimaan dividennya. Nah, di sisi kreditnya karena tadi kita mencatatnya menggunakan metode ekuitas ya, karena kita mencatat menggunakan metode ekuitas, maka sisi kreditnya kita akan mengurangi saldo share investment. Jadi kreditnya adalah share investment ke PT Wellington ya, senilai 60 juta. Ibu, ya, Ibu mau bertanya. Ya, silakan. Masih agak kurang paham sama konsep share investment, terus dia jadinya dikurangin setelah punya dividen. Kan kita ceritanya beli sahamnya nih Bu. Nah, terus pas pembagian dividen, kenapa nilai saham kita jadi berkurang ya Bu? Nilai investasinya ya, bukan nilai sahamnya, nilai investasi kita berkurang. Nah, di sini kan kemarin tuh kalau kita dengan equity method ya, kepemilikan antara berapa tadi kemarin 20 sampai 50%, itu kan pengaruh kita signifikan ya, pengaruh kita signifikan. Kalau pengaruh kita signifikan itu dianggap itu seolah-olah kita juga sebagai pemilik gitu ya. Kita sebagai pemilik. Nah, ketika pemilik itu memberikan dividen ya, ketika pemilik memberikan dividen kekayaannya dia itu berkurang ya, kekayaannya dia berkurang karena ingat nggak ketika sebagai kita menjurnal pengumuman atau pembayaran dividen dari sisi investi ya, yang di sesi UTS kemarin kita akan menjurnal debitnya return earning ya. Iya. Return itu bagian dari kekayaan bersih ya, bagian dari kekayaan bersihnya itu berkurang ya, di debit berkurang. Nah, karena di sini kita seolah-olah pengaruh kita signifikan itu seolah-olah kita sebagai pemilik, maka dividen yang diberikan kepada pemegang saham itu juga seolah-olah akan mengurangi investasi kita gitu. Oh iya Bu. Berarti seolah-olah kita ngebayar padahal kita ngebayar diri kita sendiri gitu ya Bu? Iya gitu. Oh iya, oke. Jadi kita menerima cash. Jadi kan ini
secara nggak langsung ini sebenarnya sama aja gitu ya. Ini sisi debitnya asetnya bertambah ya. Sisi debitnya asetnya bertambah, tapi sisi kreditnya asetnya berkurang. Iya benar Bu. Ya, jadi pengaruhnya ke aset itu sama aja sebenarnya. Oh gitu, oke. Iya. Makasih Ibu. Oke. Ya, ini 60 juta ya. Tadi ingat dikalikan dengan proporsi kepemilikan. Karena di sini yang 200 juta ini adalah untuk seluruh pemegang saham. Ya. Oke, lanjut. Dibuletin aja berarti ya, Bu? Kenapa? Itu kan 10.000 dari 3.000 gitu. 3.000 dari 10.000. 3.000 dari 10.000. Iya. 33%, jadi salah ya Bu berarti? 30% lah, coba. 30% kan? 30%. 30% Bu. Ya, 30 ya, 30%. Bukan 33,33 ya. Kecuali kalau 3.300. 3.000 per 10.000 itu 3/10. 3/10 itu bukan sepertiga. Beda kan ya? Nah, ya, jadi 30% ya, bukan sepertiga. Kalau sepertiga itu 33,333%. Ya, hati-hati ya. Ketika perbandingan itu mungkin asosiasi kalian tuh langsung ya 3/10 sama dengan sepertiga gitu ya. Kemarin ada soalnya yang hari kemarin itu bukannya itu Bu sepertiga Bu. Ini 3/10 ya, bukan sepertiga. Karena 3/10 tidak sama dengan sepertiga ya. Jadi 30% kalikan 200 juta. Jadi 60 juta ya. Oke, lanjut yang 3 Juni. PT Kiwi mengumumkan dan membayar kas dividen sebesar total keseluruhan untuk pemegang sahamnya adalah 250 juta. Kita lihat tadi yang investasi PT Kiwi menggunakan cost method ya. Kalau menggunakan cost method, maka penerimaan kas dividen akan kita catat sebagai dividen revenue ya, sebagai pendapatan dividen. Ya. Kita menerima kas ya, debitnya cash, kreditnya dividen revenue sebesar kepemilikan kita yang PT Kiwi tadi adalah 1.000 dibagi 20.000, 5% ya. Ini nanti kas kita akan bertambah 5% dikalikan 250 juta. Nah, sehingga jurnalnya cash pada dividen revenue sebesar 12.500.000. Jelas ya yang tanggal 3 ya? Oke, sekarang tanggal 1 Juli. 1 Juli ini PT Otago membeli obligasi PT Hobbit debt investment ya sebesar 50 juta pada tingkat face value. Karena pada tingkat face value bunga nominalnya saat itu sama dengan bunga pasar yaitu 8%. Obligasinya jatuh tempo 1 Juli 2019. Berarti berapa tahun? 2 tahun ya. Otago mencatat obligasi ini sebagai trading investment. Bunga dibayarkan tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Karena diterbitkan pada tingkat harga face value, ya kita nggak perlu ngitung percent value lagi ya. Karena percent value-nya sama dengan nilai nominalnya, sama dengan nilai jatuh temponya ya. Sehingga kita catat nih debt investment pada cash sebesar 50 juta. Tapi hati-hati di sini kan tadi mencatatnya menggunakan itu ya. Dia mengkategorikannya sebagai trading. Kalau sebagai trading, nanti di akhir periode di tanggal 31 Desember kita juga akan menyesuaikan nilai investasi ini ke harga wajar atau harga pasarnya. Itu yang 1 Juli. Ya. Maaf. Boleh diulang lagi sedikit nggak Bu? Kenapa dapatnya 50? Kenapa 50 juta? Nah, ini kan keterangannya di sini. Ya. Pada tingkat face value, atau di sini tingkat bunga nominalnya. Jadi tingkat bunga yang ada di sertifikat obligasi itu sama dengan tingkat bunga pasar ya yang berlaku saat itu, yaitu 8%. Kalau yang tanggal 2 tadi, yang tanggal 2 Januari tadi, bunga nominalnya tidak sama dengan tingkat bunga pasar ya. Jadi kita harus menghitung percent value-nya ya, menghitung percent value-nya. Karena kalau bunga nominal tidak sama dengan bunga pasar, ini pasti kalau tidak ada diskon, pasti ada premium ya.
Karena kalau yang tanggal 2 tadi nominalnya lebih rendah, maka ada diskon. Kalau di sini sama. Nah, sama. Ya, kalau sama bisa sih dihitung pakai tabel percent value bisa, tapi ketemunya pasti sama ya. Ketemunya pasti 50 juta. Ya, kalau yang pada tingkat bunga nominal, pada tingkat harga nominal ini nanti tidak ada amortisasi ya. Kalau yang ke obligasi PT Auckland nanti ada amortisasi. Kalau yang PT Hobi tidak ada amortisasi. Bunganya perhatikan tanggal pembayaran bunganya ya. Nah, karena kita harus jurnal juga nanti. Jadi nanti akan menerima bunga di tanggal 31 Desember sekaligus ya, ingat karena tadi dia mencatatnya sebagai trading, kita juga harus menyesuaikan ke harga wajar atau harga pasarnya di akhir periode. Nah, yang di tanggal 1 Juli kita jurnal debt investment pada cash senilai 50 juta. Lanjut ya, lanjut tanggal 5 September. Membeli saham PT Flinders sebanyak 1.500 lembar seharga Rp10.000 per lembar. Dengan pembelian ini, Otago memiliki 10% saham Flinders. Kalau ini nggak perlu dihitung, langsung disebutkan di sini kepemilikannya 10%. Ya. Jadi mencatatnya menggunakan metode cost ya, metode cost. Klasifikasinya di sini kategorinya sebagai trading ya, sebagai trading. Ya, di tanggal 5 September untuk perolehannya jurnalnya sama ya, baik yang trading, non trading maupun yang equity method ya. Share investment pada cash senilai 15 juta ya. 1.500 lembar dikalikan Rp10.000. Lanjut yang tanggal 2 Oktober ya. Yang tanggal 2 Oktober Otago membeli sahamnya PT Tasmania sebanyak 2.000 lembar dengan harga per lembarnya 8.000. Dengan pembelian ini Otago memiliki 8% sahamnya Tasmania. Otago mencatat dalam kategori trading. Ini sama seperti yang tanggal 5 September ya. Cost menggunakan metode cost dan investasinya kategorinya trading. Jurnalnya share investment pada cash senilai 16 juta ya. 2.000 lembar dikalikan Rp8.000. Selanjutnya di tanggal 30 November. Membeli tanggal berapa tadi? Tanggal 30 November. PT Flinders mengumumkan dan membayar cash dividen sebesar Rp2.000 per lembar saham. Selanjutnya, yang PT Tasmania membagikan cash dividen sebesar 200 juta untuk seluruh pemegang sahamnya. Nah, yang pertama dulu untuk yang PT Flinders ya. Dividennya Rp2.000 per lembar. Tadi kita punya yang Flinders nih punya 1.500 lembar sahamnya. Sehingga, nah, dan ini kategorinya tadi trading ya, pakai cost ya. Jadi penerimaan dividen akan kita catat sebagai dividen revenue. Rp2.000 dikalikan 1.500. Akan kita jurnal kas pada dividen revenue sebesar 3 juta. Ini untuk yang kas dividen PT Flinders. Kemudian yang PT Tasmania membagikan kas dividennya 200 juta untuk seluruh pemegang sahamnya. Dari informasi yang tanggal 2 Oktober, kepemilikan kita atas saham PT Tasmania adalah 8%. Sehingga kas yang kita terima adalah 8% dikalikan 200 juta. Nah, jadi kas pada dividen revenue untuk yang penerimaan dividen PT Tasmania adalah 16 juta. Untuk jurnal yang tanggal 30 November ini boleh dijadikan satu ya. Karena kategorinya sama kan ya, kategorinya sama nih, kategorinya sama-sama cost method dan menggunakan klasifikasinya ke trading ya. Jadi ini bisa kita jadikan satu, kas pada dividen revenue totalnya 19 juta, itu boleh. Ya. Bu, izin tanya Bu. Ya, silahkan. Tadi saya kelewatan yang penjelasan dapat 2.000 itu dari mana ya? Dapat 3.000 ya. Yang PT Flinders ya, yang pertama ini kas dividen yang diberikan adalah 2.000 per lembar ya, 2.000 ini per lembar. Kita lihat yang informasi perolehan yang saham Flinders nih yang tanggal 5 September.
Ini yang sahamnya Flinders yang kita beli adalah 1.500. Jadi kas dividen yang kita terima adalah 1.500 lembar dikalikan 2.000. Dapatnya berapa? 3 juta. Oh iya, makasih Bu. Ya. Yang 16 juta tadi pakai persentasenya ya, 8% kalikan 200 juta. Nah, selanjutnya nih untuk yang tanggal 31, nah kita pilah-pilah dulu. Ya, kita pilah-pilah dulu ya. Di sini disajikan ya, di tanggal 31 Desember disajikan harga pasar ya, harga pasar sekuritas dari seluruh saham investi ya. Kemudian ada pelaporan net income ya, pelaporan net income dari seluruh investi dan harga pasar untuk obligasi ya, harga pasar untuk obligasinya Hobbit. Walaupun net income-nya ini seluruhnya dilaporkan, tapi tidak semuanya kita akui sebagai penambah share investment ya nanti ya. Ya nanti kita lihat dulu mana yang masuk kategori trading, mana yang masuk non trading, mana yang equity. Itu untuk yang share investment. Jadi yang share investment. Kalau yang kemudian untuk yang debt investment ya, untuk yang debt investment dilihat mana yang masuk kategori held for collection, mana yang masuk kategori trading. Ya. Nanti yang investasi kategorinya sama, kita jadikan satu ya. Kita hitung satu-satu, kemudian jurnalnya jadi satu aja. Ya. Kita mulai dari yang itu dulu ya. Kita lihat dari yang debt investment dulu ya, yang debt investment, yang PT Auckland, yang tadi yang PT Auckland. Dia kategorinya sebagai held for collection. Tadi harga perolehannya ya, carrying value awalnya kan ini ya 267.558.60. Kita akan melakukan amortisasi ya, karena di sini diterbitkan pada tingkat harga diskon. Nah, kita akan lakukan amortisasi dan di sini dilihat bunga dibayar tiap tanggal 2 Januari. Kalau bunga dibayarkan tiap awal tahun, berarti di tanggal 31 Desember kita akan mencatat adanya interest receivable, ya, adanya piutang bunga. Kita akan jurnal, kalian bisa menyusun tabel amortisasi, atau karena ini baru tahun pertama ya, kita bisa langsung kalikan saja. Nah, untuk yang PT Auckland ya, kita akan jurnal interest receivable-nya ya, interest receivable-nya ini kita peroleh dari, ya, interest receivable kita peroleh dari nilai nominalnya 300 juta ya, kita kalikan dengan bunga nominalnya ya, bunga nominalnya yaitu 9%. Jadi ketemunya berapa interest receivable-nya? 27 juta. Nah, di sini tidak diketahui ya, tidak diketahui apakah amortisasinya menggunakan garis lurus atau menggunakan metode bunga efektif. Ya, tidak disebutkan ya yang di soal ya? Disebutkan nggak? Enggak, Bu. Nah, kalau tidak disebutkan ya, kalau tidak disebutkan, maka asumsi kita ya, asumsi kita karena diketahui bunga efektif atau bunga pasarnya, maka amortisasi juga menggunakan bunga efektif. Ya. Nah, jadi itu asumsinya menggunakan yang bunga efektif ya. Kita akan lakukan amortisasi menggunakan bunga efektif ya. Setelah kita pertama tadi mencatat interest receivable ya, ini berasal dari mana tadi? 900 saya hapus dulu deh. 9% dikali 300 juta ya. 300 juta. 300 juta 1 2 3 1 2 3 kali 9%. 9%. Ya. Kemudian yang interest revenue ya, interest revenue-nya ini adalah bunga apa? Bunga nilai carrying value-nya dulu ya. Nilai carrying value-nya adalah 267.558.060. 267.558.060 kalikan bunga efektifnya adalah 12%. 12%. Ya, sehingga amortisasinya adalah interest revenue dikurangi interest receivable. Ya. Debt investment-nya yang debit ya, amortisasinya ya. Debt investment debit ini adalah amortisasi debt investment. Jadi kalau di sini diskon, ini kan diskon ya. Iya.
Ini kan diskon karena pencatatan nilai investasi di ketika perolehan ini lebih kecil daripada nilai nominal. Kalau dia diterbitkan pada tingkat harga diskon, maka nanti ketika kita menjurnal di akhir periode untuk amortisasinya, kita akan mencatatkan debt investment-nya di sisi debit. Jadi investasinya bertambah, ya, nilai investasinya bertambah karena dengan adanya amortisasi. Jadi di debit 5.106.967 ini untuk yang periode pertama. Ya, dengan amortisasi yang ini otomatis saldo dari debt investment PT Auckland bertambah kan ya. Awalnya berapa nih perolehan? 267558060. Kemudian dengan adanya amortisasi bertambah 5 juta sekian. Ya. Itulah nanti saldo debt investment PT Auckland yang akan kita sajikan di neraca. Ya, jadi sesuai dengan carrying value ketika membuat tabel amortisasi setelah periode amortisasi yang pertama. Gitu ya. Jadi nilai investasinya akan bertambah ya, akan bertambah dengan adanya amortisasi. Gitu ya. Untuk yang PT Auckland dulu, ada yang mau ditanyakan? Ini seperti kebalikan itu saja kan ya, hanya seperti kebalikan bonds payable ya, seperti kebalikan bonds payable. Kalau bonds payable kan kalau ada amortisasi di akhir periode kita akan mencatat interest expense, kemudian kreditnya adalah interest payable. Selisih antara interest expense dan interest payable kita akan amortisasikan ke bonds payable. Ya, cuma kalau diskon ya, cuma kalau untuk yang dari sisi pencatatan bonds payable, kalau dia diterbitkan pada tingkat harga diskon, maka bonds payable-nya kredit. Nah, kalau dari segi investor ya, kalau dari segi investor, nanti yang bertambah kan investasinya ya, jadi investasi itu aset. Aset bertambah berarti dia di debit. Kalau dari sisi investi, utangnya yang nambah, utangnya bertambah, kredit. Ya, bonds payable. Bonds payable-nya yang kredit. Kalau dari sisi investornya, asetnya yang nambah. Ya, jadi debt investment-nya debit ya. Jangan terbalik ya. Jadi debt investment-nya kalau yang at diskon, debt investment-nya debit. Nah, kalau ini diterbitkan pada tingkat harga premium ya. Kalau diterbitkan tingkat harga premium berarti misalkan di sini 300 juta lebih gitu ya. Pas pencatatan awal 300 juta lebih. Nanti ketika amortisasi ya, kita akan mengurangi nilai dari debt investment-nya. Jadi kalau debt investment, kalau dia diterbitkan pada tingkat harga premium, nanti investasinya akan berkurang tiap periode dengan adanya amortisasi. Ada yang mau ditanyakan dulu yang investasi? Ya, silakan. Bu. Ya, silakan. Iya, silakan. Iya, silakan. Itu pas bikin tabel trading securities tuh kenapa yang PT cuma 3 PT doang, Bu? Bobit Ini ya? Sama Tasmania itu. Oke, nanti kita bahas. Yang Auckland dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Yang Auckland jelas ya? Bingung masih di 300 Desember, saya masih bingung, Bu. Nah, makanya yang satu-satu dulu. Pertama yang ini dulu tadi, saya bahas yang ini dulu. Yang investasi yang pertama dulu nih, yang PT Auckland ya. Yang PT Auckland kan debt investment ya, debt investment kategorinya held for correction. Jadi kalau kategori held for correction kita tidak perlu menyesuaikan ke nilai fair value. Tapi karena di sini diterbitkan pada tingkat harga diskon, maka kita harus melakukan amortisasi ya, melakukan amortisasi. Di sini pembayaran bunganya 2 Januari. Jadi ketika nanti mengakui interest revenue dan amortisasi untuk bunga yang diterima kan belum ya. Jadi kita catat sebagai interest receivable ya. Interest receivable kita peroleh dari tingkat bunga nominalnya 9%, kita kalikan dengan nilai nominalnya 300 juta. Kemudian kalau interest revenue-nya ini kita peroleh dari tingkat bunga pasar dikalikan dengan present value atau carrying value ketika perolehan ya, yang 267.55860 tadi. Selisih antara interest revenue dan interest receivable kita catat sebagai debt investment ya untuk amortisasi investasi.
Nah, yang itu yang outline dulu. Dari yang jurnal ini ada yang mau ditanyakan nggak? Paham, Bu, paham. Paham ya? Oke. Itu yang pertama yang PT outline yang apa? Kategorinya dia debt investment held for collection. Nah, kita lanjutkan sekarang yang debt investment lagi. Ini ada apa? Trading ya. Debt investment yang trading ya, debt investment yang trading. Di sini pas beli Hobbit tadi ya, pas beli Hobbit ya, pas beli obligasinya Hobbit, dia mencatatnya kan sebagai trading nih. Nah, tadi yang trading kita kelompokkan jadi satu ya, baik untuk yang kategori debt maupun yang kategori share investment. Jadi untuk yang trading, baik debt investment maupun share investment kita jadikan satu untuk nanti penyesuaian ke harga pasarnya. Ya. Pertama ya untuk yang trading ya, adalah investasi debt investment ke PT Hobbit. Kita bandingkan ya, kita buat tabel ya perbandingan antara harga perolehan dan fair value. Harga perolehan yang PT Hobbit adalah berapa ini? 50 juta ya, 50 juta. Yang PT Hobbit 50 juta. Kita lihat harga pasarnya berapa nih? Harga wajarnya di akhir tahun di sini harga pasarnya Hobbit adalah 52 juta. Ya. Fair value-nya lebih tinggi daripada harga perolehannya ya, lebih tinggi daripada cost-nya. Sehingga ada gain senilai 2 juta. Itu yang trading ke PT Hobbit. Nah, selanjutnya kita cek lagi yang trading yang mana saja dari atas ke bawah nih ya. Wellington tadi apa? Nggak ada, Bu. Equity ya. Equity method, Bu. Equity method ya. Jadi bukan trading, bukan non trading, dia equity method. Ya, nanti nyatetnya sendiri ya kalau equity method. Kiwi non trading ya, Kiwi non trading. Kita cari yang trading nih. Hobi tadi sudah ya. Flinders Bu. Trading. Ya, Flinders trading. Ya, kita masukkan nih Flinders. Flinders kita catatkan di sini ya. Harga perolehannya 15 juta. Fair value-nya di sini kita lihat fair value-nya Flinders per lembar sahamnya adalah 9.000 ya. Per lembar sahamnya adalah 9.000. Kita punya berapa lembar saham Flinders? 1.500 ya, 1.500. Jadi nanti 9.000 ya untuk yang fair value-nya ini total ya. Jadi 9.000 kita kalikan dengan 1.500 ya. 9.000 kali 1.500. Fair value totalnya adalah 13.500.000. Fair value-nya lebih rendah daripada harga perolehannya. Jadi loss 1.500.000. Ya, ini untuk yang Flinders. Kita cari lagi. Setelah Flinders, apa yang trading? Tasmania. Tasmania harga perolehannya tadi 16 juta ya, harga perolehannya yang di jurnal perolehan yang di sini tadi 16 juta. Kemudian fair value-nya di sini harga per lembar sahamnya adalah 10.000. Tadi kita punya berapa lembar sahamnya Tasmania? 2.000. Ya. 2.000. Jadi fair value totalnya adalah 10.000 kalikan 2.000 ya, sehingga fair value totalnya adalah 20 juta. Fair value-nya lebih tinggi daripada harga perolehannya, sehingga ada gain 4 juta ya, ada gain 4 juta. Ada lagi kah yang kategori trading? Enggak, Bu. Sudah habis ya. Habis ya. Ya, Bu. Tapi nanti kita tetap harus mencatat yang Kiwi dan Wellington ya. Yang trading ini nih seluruhnya totalnya berarti 2 juta ditambah loss 1.500.000 ini ditambah 4 juta sehingga netnya adalah 4.500.000. Nah, ini positif ya dan baru tahun pertama. Jadi nanti akan kita catat sebagai unrealized gain ya 4.500.000 ke income statement. Ini jurnalnya ya. Jadi debitnya adalah fair value adjustment ya. Jurnal fair value adjustment, kreditnya adalah unrealized gain income ya ke income statement senilai 4.500.000. Nah, untuk yang trading dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Iya, silahkan. Berarti ini tuh konsepnya semacam AFDA itu ya, Bu?
kan misalnya tahun ini kita nyatet, habis itu kita nggak ada tutup akun, dan tahun depan tuh kita kalkulasiin lagi gitu. Jadi kalau Iya, misalnya nyambung gitu berarti ya Bu, kayak AFDA. iya betul sekali kayak Afda. Ya, betul. Jadi ini Oke, seperti akun real gitu makasih ya. Bu. Ya, Makasih Bu. ya, oke. Jadi fair value adjustment ini seperti akun real ya. Dia akan menyesuaikan nilai investasi ya. Akan menyesuaikan nilai investasi. Sedangkan kalau yang unrealized gain income atau unrealized gain atau unrealized loss income ini yang masuk sebagai akun nominal yang nanti masuknya di income statement yang akan di closing ya, akan kita closing ke jurnal penutup ya, kalau untuk yang unrealized gain atau unrealized loss yang income. Kalau yang fair value adjustment ini akan selalu terbawa untuk perhitungan di tahun-tahun berikutnya. Oke, ada lagi yang trading? Nah, kalau tidak ada kita lanjut yang non trading. Nah, yang non trading tadi siapa? PT Kiwi ya. PT Kiwi ya, PT Kiwi kita punya yang non trading. Harga perolehannya berapa tadi? Harga perolehannya harga perolehannya 9 juta ya ini 9 ya. juta. 1000 kalikan 9 juta ya. 9.000. Jadi harga perolehannya 9 juta, kita bandingkan dengan nilai pasarnya ya. Harga pasarnya per lembarnya sekarang 8.800.000 per lembar. Kita tadi punya berapa lembar saham? Mana tadi punya 1000, berarti 1000. 9 juta dibandingkan dengan 8.800.000 ya. Fair value-nya lebih rendah ya. Ya, fair value-nya lebih rendah nih. Fair value-nya adalah 8.800.000 sedangkan harga perolehannya 9 juta ya. Karena fair value-nya lebih rendah, kita akan mencatat unrealized gain or loss ya, karena bentuknya non trading ya. Jadi penyebutan akunnya lengkap ya, unrealized gain or loss ke equity ya, nanti masuknya sebagai OCI ya, accumulated OCI senilai 200.000, kemudian kreditnya fair value adjustment PT Kiwi senilai 200.000. Nah, hanya satu ya untuk yang non trading ya. Oke, yang non trading ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada beberapa juga bisa dikelompokkan ya, kalau untuk yang kelompokin sendiri untuk yang non trading. Oke. Berarti untuk mengklasifikasikan trading atau non trading kita lihat dia yang lebih dari 20% ya Bu. Itu kalau yang trading dan non trading itu sudah pasti kurang dari 20% ya. Ya, karena kalau pakai yang cost method yang pakai cost method itu, yang kalau pakai cost method itu nanti kita pecah lagi apakah dia masuk kategori trading, apakah masuk kategori non trading gitu. Oke. Berarti kalau Wellington karena dia pakainya Equity, dia nggak masuk trading atau non trading gitu ya? Dia nggak masuk trading atau non trading. Oke, siap. Makasih Bu. Ya, oke. Nah, sekarang tinggal Wellington ya. Nah, tinggal Wellington sama nanti penerimaan bunga untuk yang PT Hobbit tuh. Karena dia harus menerima bunga di tanggal 31 Desember ya untuk yang Hobbit. Ya, sekarang yang Wellington dulu ya. Nah, yang Wellington karena dia metodenya equity, tidak perlu penyesuaian ke harga wajar saham, tapi kita akan mengakui bagian net income-nya investee sesuai dengan proporsi kepemilikan kita. Di sini PT Wellington-nya mengumumkan ya net income-nya tahun tersebut itu totalnya adalah 770 juta. Nah, kepemilikan kita atas sahamnya Wellington tadi berapa persen? 30% ya, 3.000 banding 10.000. Nah, kepemilikan kita adalah 30%. Sehingga nanti kita akan mengakui bagian labanya dari PT Wellington adalah 30% dikalikan 770 juta. Itu yang akan kita catat sebagai penambah nilai investasi ya. Share investment-nya debit, kreditnya investment income atau revenue from share investment ya, senilai 231 juta. Ini 30% kalikan 770 juta. Nah, itu yang dicatat untuk PT Wellington. Ya, yang equity method. Ada yang mau ditanyakan?
Jelas ya? Ya, Bu. Oke, sekarang masih ada satu lagi nih ternyata. Nah, jangan sampai kelewatan ya. Ternyata di sini tadi untuk yang debt investment ya, yang PT Auckland bunganya sudah kita catat ya. Interest receivable tapi ya, interest receivable karena baru nanti diterima kasnya di tanggal 2 Januari. Nah, di sini untuk yang investasi yang ke PT Hobbit, tadi bunga dibayarkan tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Jadi di tanggal 31 Desember ya, di tanggal 31 Desember kita akan mencatat penerimaan bunganya ya. Jadi kita jurnal cash ya. Kas dari penerimaan bunga, kreditnya interest revenue senilai, perhitungannya ini berarti 50 juta dikalikan bunga nominalnya 8%, dikalikan dengan periodenya berarti 6/12 ya. Dari Juli sampai dengan Desember ya. Jadi 50 juta kali 8% kali 6/12 ya. Ketemunya 2 juta. Ya, itu kita catat sebagai cash pada interest revenue. Dan tidak ada amortisasi ya. Tadi karena penerbitannya pada tingkat harga nominal. Itu yang kita jurnal di tanggal 31 Desember ya. Jadi hati-hati ya, kita harus misah-misahin dulu nih, milah-milahin dulu, ditandain. Ini yang ketika di jurnal transaksi dia kategorinya kemana ya, debt, share, kemudian kalau apakah dia trading atau non trading, kalau debt kalau yang debt investment apakah masuknya sebagai trading atau held for collection ya. Sehingga nanti ketika tanggal 31 Desember tidak ada yang terlewat nih, kita harus mencatatnya apa saja ya. Apakah harus disesuaikan dengan harga pasar atau penyesuaian pengakuan net income dan sebagainya ya. Ya, untuk jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember ada yang mau ditanyakan? Oh, yang teliti ya, yang teliti, jangan sampai ada yang terlewat, ditandain satu-satu. Dan tidak semua informasi yang disajikan itu kalian gunakan. Ya, ini kan ada nih net income-nya kan semuanya nih, tapi kan tidak semuanya ya digunakan ya. Yang digunakan hanya yang net income-nya PT Wellington saja. Gitu. Nah, ini untuk yang jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember. Oke, selanjutnya yang B ya. Yang B ini kita diminta menyusun saldo investment ya. Jadi nilai investasi masing-masing ya, di neraca seperti apa ya. Ini hanya investasinya saja. Jadi kita tadi memiliki debt investment yang ke PT Auckland, kemudian debt investment yang ke Hobbit, share investment Wellington, share investment Kiwi, share investment Flinders, dan share investment Tasmania. Untuk yang pertama, untuk yang kategori trading securities ya, untuk yang kategori trading securities nanti trading dan non trading nih. Untuk yang untuk yang trading dan non trading securities nanti cantumkan di neraca itu sebesar nilai fair value-nya ya, sebesar nilai fair value-nya. Jadi di sini ya misalkan debt investment-nya Hobbit. Ini sebesar fair value-nya tadi di sini adalah 52 juta. Kemudian yang share investment Kiwi ya. Ini yang kategori non trading tadi ya. Itu nilai nilai investasinya sesuai fair value-nya adalah 8.800.000. Kemudian share investment Flinders ya, share investment Flinders fair value-nya di sini tadi 13.500.000. Kemudian yang share investment Tasmania, ini fair value-nya 20 juta ya nih, fair value 20 juta. Itu ya. Jadi untuk yang kategori trading dan non trading cantumkan di neraca itu at fair value ya, sesuai dengan nilai fair value. Kemudian kalau yang kategorinya debt investment yang held for collection, yang akan kita cantumkan di neraca adalah sebesar amortized cost-nya ya, atau nilai carrying value setelah amortisasi ya. Jadi kalau yang 272665027 ini kita peroleh dari ini tadi ya. Harga perolehannya awalnya adalah ini 26755.860.
kemudian disesuaikan dengan penambahan dari amortisasi tambah 5.106.967 ya. Jadi ketemunya 272.665.027 ya. Ini adalah nilai debt investment yang held for collection yang ke PT Auckland. Kemudian yang terakhir ini untuk yang share investment yang Wellington yang pakai equity method tadi ya, yang pakai equity method ini kita hitung ya. Kita hitung dari yang saldo awal nih, saldo awalnya. Saldo awal ketika perolehan adalah 37.500.000. Ini yang dari jurnal perolehan ini ya. Nah, dari jurnal perolehan ini ya. Share investment Wellington 37.500. Selanjutnya yang mengurangi ini adalah yang dari pembagian kas dividen tadi ya. Dengan pembagian dari kas dividen karena mencatatnya menggunakan metode equity, maka share investment-nya akan berkurang 60 juta. Lalu ditambah 231 juta. Ini yang berasal dari pengakuan pengakuan bagian net income tadi ya, pengakuan bagian net income yang ini ya. Jadi share investment-nya bertambah 231 juta. Sehingga nilai investasi yang ke PT Wellington di tanggal 31 Desember adalah 208.500.000. Nah, ini adalah nilai investasi yang tercantum di neraca. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau di yang PPT Ibu itu kan investasinya, kalau investmentnya itu ada investment in health for collection, ada investment inside yang 20% sama yang 20 sampai 50% gitu, Bu. Yang apa? Jadi itu dimasukkan gitu. Enggak, yang kalau yang debt investment ya. Kalau yang debt investment itu hanya dua ya, yang kalau yang berdasarkan buku 3 itu hanya dua, yaitu yang held for collection sama yang trading. Yang ini held for collection ya, yang PT Auckland ini yang held for collection. Kalau yang ke PT Hobbit ini yang trading. Kalau yang ada pembagian persentase, yang kalau pakai persentase kepemilikan itu adalah yang share investment ya. Yang 0 sampai 20% itu yang menggunakan metode cost, itu itu share investment ya. Kemudian yang 20 sampai 50% itu yang menggunakan equity, yaitu juga share investment. Ya, yang ditanyakan yang mana? Iya, Bu. Maksudnya itu nanti yang ini kan ada nama-nama, masih ada nama-namanya nih, Bu, share investment Kewin. Nanti itu dimasukin ke itu nggak, Bu? Kalau yang core collection dimasukin ke core collection gitu. Nama-namanya atau tetap nama-nama? Oh, nama-nama ini aja, nama-nama ini. Oh, ini ya. Misalkan ini head debt investment strip held for collection gitu ya. Ini sudah tercantum di ini nih, yang saya tanda kurung ini nih. Yang ada apa? Nah, ini kan ada kurung amortized cost ya. Ada dalam kurung amortized cost. Ini artinya berarti investasi ini dalam kategori held for collection. Ya. Jadi dalam kurung amortized ini dinilai pada tingkat harga amortisasi ya. Ini sama dengan held for collection. Kalau yang dalam kurung ini, yang debt investment dalam kurung at fair value, berarti ini kategorinya adalah trading. Ya, kalau yang debt investment dalam kurung fair value ini adalah kategorinya trading. Ya. Kalau yang share investment yang at fair value ini bisa trading, ini bisa non trading. Ya, tapi sudah pasti kalau yang share investment dalam kurung at fair value ini sudah pasti mencatatnya menggunakan metode cost ya, yang kepemilikannya kurang dari 20%. Kalau yang tidak ada nih cuma share investment Wellington ini menggunakan yang metode equity. Begitu. Ibu, Ya. berarti coba saya ini nih Bu, cross check lagi. Jadi share investment itu dibagi dua, bisa cost method dan equity method. Iya, kalau yang di prinsipal oke ya. Yang cost method itu dibagi dua, bisa trading dan non trading. Iya, betul.
Nah, tapi kalau seandainya debt investment itu dibaginya cuma 2, trading dan held for collection. Iya, betul sekali. Berarti kalau debt investment tuh nggak ada cost method dan equity method gitu-gitu ya, Bu? Tidak ada. Oh iya. Ya, Oke, tidak sip. ada. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Ada Ibu, lagi? Ya, silakan. saya juga mau memastikan, Bu. Ya, Soalnya, yuk. kalau misalnya soalnya ini disuruh bikin SOFP, Bu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya trading itu kan kita nutupnya pakai RE. Habis itu kalau non trading kita pakai AOCI. Berarti Mm-mm. nanti sebelum saya bikin SOFP itu saya bikin 2 statement ya, Bu. Yang satu income statement sama other comprehensive income. Jadi keduanya saya buat gitu, Bu. Kalau itu ya, yang itu ya, kalau misal kalau SOFP kan berarti hanya itu ya, investasi sama yang bagian dari OCI ya. Tapi kalau nyari AOCI itu bukannya saya mesti masukin di gini ya, Bu, comprehensive income statement-nya supaya tahu unrealized gain or loss-nya, baru saya bisa tutup pakai AOCI-nya. Ya, kan ini dulu ya. Ini dari jurnal yang ini bisa kalian closing nih. Dari yang jurnal mana nih? Ya, yang ini ya. Unrealized gain or loss equity, kreditnya fair value adjustment. Untuk yang unrealized gain or loss yang ini, ya ini bisa di closing ke accumulated OCI ya. Itu berarti jadi AOCI pada unrealized gain or loss equity ya, Bu? Iya, betul. Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Jadi ini boleh ada jurnal satu tambahan lagi ya, kalau misalkan diharuskan menyusun untuk yang bagian yang mempengaruhi ekuitas gitu ya. Untuk yang bagian mempengaruhi ekuitas kan ini ya, unrealized gain or loss yang equity. Ini bisa kita closing ya, kita beri jurnal tambahan ya. Debitnya accumulated OCI ya. Debit accumulated OCI, kreditnya unrealized gain or loss ya. Jadi unrealized gain or loss-nya itu kita closing ke accumulated OCI. Nah, accumulated OCI yang debit tadi itu nanti akan masuk bagian dari comprehensive income. Itu kan ada 2. Ada yang comprehensive income terdiri dari net income dan OCI tadi ya, other comprehensive income. Ya, kayak yang other comprehensive income itu yang nanti masuk bagian dari ekuitas ya. Jadi dari ekuitas. Kalau ekuitasnya tadi saldonya debit ya, berarti ya accumulated OCI-nya debit. Nah, artinya ekuitasnya berkurang. Jadi pengaruhnya ekuitas itu nanti mengurangi ekuitas. Itu. Berarti saldo normal accumulated OCI itu di kredit ya, Bu? Iya, saldonya normalnya kredit. Oh ya, siap, Bu. Oke. Bu ingin bertanya lagi, Bu. Oke, silahkan. Jadi kalau dimasukkan ke SOFP itu boleh nama-nama kayak gini aja atau harus masukin kayak tadi, Bu? Boleh Misal, boleh nama-nama gini aja, tapi nanti dikasih penjelasan ya, nanti yang di dalam kurung ini berarti dia dinilainya pada tingkat apa gitu, apakah fair value, apakah amortized cost gitu ya, dikasih keterangan ini. kasih keterangan yang misal Iya. di bawah 20% gitu juga, Bu. Apanya? Enggak usah, kalau yang itu enggak usah. Oh, siap, Bu. Kasih, Bu. Oke. Ya, ada lagi? Nah, misalkan nih sekarang dari soal ini ya, misalkan dari soal ini tuh, tadi kan kita punya yang kategori trading securities kan 3 ya, yang ke PT Hobbit, kemudian ke PT Flinders, dan ke PT Tasmania. Ini ada 3. Misalkan salah satunya dijual ya, misalkan salah satunya dijual nih. Misalkan saya tambahin ya di sini. Misal di 2 Januari 2018 investasi PT Flinders dijual berapa ya totalnya ya, seharga misalkan 16 juta. Jurnalnya gimana? Debitnya cash. Debitnya cash. Terus
Terus Share investment. Kredit. oke, debitnya cash 16 juta. Kreditnya apa? Share investment. Nah, kreditnya share investment ya. Share investment, oke. Berapa? 11.500. Yang mana? Yang 13 juta, yang 15 juta atau yang 13 juta 500? 15 juta. 15 juta. Yang mana? 13.500. 500. Harga wajar. Iya, Bu. Yang mana ya? 13.500, Bu. Harga wajar ya, Bu? Nah, yang mana? Yang mana? Yang 15, Bu. 13.500.000, Bu. 13.500. Ya udah pasnya berapa deh? Yang kita hapuskan adalah sesuai harga perolehan. Ya. Sesuai harga perolehan nih. Nah, sesuai harga perolehan dan selisihnya akan kita catat sebagai gain on sale of investment. 1. Nah, gain on sale of investment-nya berapa ini? 1 juta. Terus, nah, padahal di sini kan itu Bu, di neracanya kan 13.500.000. Kenapa di sini 15 juta gitu ya? Dijual. Ini apa coba? Kalau ketika penjualan ya, kalau trading ya, kalau yang trading ya, trading dan ini kan berarti semacam portofolio ya, semacam portofolio. Kategorinya sama ya, kategorinya sama, tapi dia investasi di beberapa perusahaan. Ini akan kita kelompokkan jadi portofolio ya, menjadi portofolio. Nah, nanti ketika ada yang dijual, maka yang akan kita hapuskan itu adalah sesuai dengan harga perolehannya ya, sesuai dengan harga perolehannya yaitu 15 juta. Nah, yang nilai yang di sini sebentar ya iklan. Sini ya, di sini untuk yang 13 juta sebesar yang 13 juta 500. Yang 13.500.000 ini kan karena ada pengaruh dari fair value adjustment ya. Jadi kalau yang ini kan berasal dari awalnya kan 15 juta ya, awalnya 15 juta. Kemudian nah di sini ada penyesuaian ya, ada penyesuaian itu ada pengurangan. Nah, ketika hanya menjurnal ini saja nih, ketika hanya menjurnal ini saja untuk yang Flinders itu misalkan kita jurnal individu ya, secara individu, maka debitnya adalah unrealized loss, kreditnya adalah fair value adjustment. Jadi ada fair value adjustment kredit. Artinya itu yang nanti akan menyesuaikan ya, akan menyesuaikan nilai akan menyesuaikan nilai investasi yang ada di neraca menjadi turun jadi 13.500.000. Akan tetapi ya saldo fair value adjustment itu kan nggak nampak ya di sini ya. Nggak nampak kan ya di sini ya. Nah, makanya fair value adjustment ini sebenarnya apa? Dia tuh kayak kalau AFDA kan kelihatan ya, kalau AFDA itu kelihatan dia di laporan keuangan ada ya. Ada piutang kemudian bawahnya AFDA. Tapi kalau fair value adjustment ini enggak. Ya, fair value adjustment ini enggak. Dia ikut menyesuaikan nilai investasi ya, ikut menyesuaikan nilai investasi dan akan selalu terbawa ke periode-periode berikutnya, tapi di neraca itu enggak nampak. Karena di neraca ini untuk nilai investasinya akan langsung tersaji sebesar nilai fair value-nya. Ya. Dan nanti ketika misalkan salah satu investasi dijual, itu yang kita hapuskan adalah sesuai harga perolehannya, selisihnya akan kita akui sebagai gain or loss ya. Sedangkan nanti fair value adjustment yang melekat di sini ya, yang melekat di PT Flinders ada yang mengendap ya, fair value adjustment kredit 1.500.000 ini kita biarkan saja ya. Ini kita biarkan saja
nanti sampai dengan di akhir tahun 2018 ini kita tinggal menyesuaikan lagi untuk keseluruhannya. Ya. Jadi ingat aja pokoknya kalau yang portofolio, kemudian kategori untuk yang kategorinya, kalau dia portofolio, kemudian kategorinya sama, yaitu kategorinya sama. Ketika salah satu investasinya dijual, maka tidak serta-merta fair value adjustment yang di sini, yang melekat di PT Flinders ini kita hapuskan, ya. Jadi kita akan menghapuskannya itu sebesar harga perolehannya saja. Kemudian selisihnya akan kita akui sebagai gain atau loss. Nah, yang untuk yang fair value adjustment nanti tinggal menyesuaikan di akhir tahun berikutnya saja. Gitu. Jadi kalau misalkan salah satu dijual itu tidak serta-merta langsung dihapuskan, kecuali tiga-tiganya ini dihapuskan sekaligus, ya. Kalau tiga-tiganya ini dijual sekaligus, maka yang fair value adjustment yang totalnya 4.500.000 ini kita hapuskan seluruhnya, seperti itu, ya. Tapi kalau yang dijual hanya salah satu, maka fair value adjustment yang melekat di investasi yang terjual itu tidak serta-merta dihapuskan. Begitu ya kalau yang untuk yang portofolio. Ibu izin bertanya. Iya. Kalau ini kan nggak langsung dihapus karena dia transaksinya 2 Januari, Bu. Berarti nanti kita akan trading securities-nya itu kita hapusin antara gain atau loss-nya itu di akhir tahun 31 Desember. Tapi kalau semisal transaksinya itu pada 31 Desember, berarti boleh nggak kalau misalnya saya langsung pakai nilai fair value-nya, itu gain on investment-nya itu langsung saya kalkulasiin sama yang ada di gain atau loss di trading security-nya itu, Bu? Kalau yang bentuknya portofolio jangan ya. Kalau yang portofolio itu dulu dihapuskan dulu sebesar harga perolehannya. Nanti tinggal kita menyesuaikan fair value adjustment-nya, gitu aja. Walaupun 31 Desember itu nggak boleh. Jadi kalau yang penghapusannya untuk yang investasi yang dijual itu sebesar perolehannya, baru nanti di ketika penyusunan fair value adjustment tinggal disesuaikan di situnya saja. Jadi misalkan nanti misalkan penyesuaian kita misalkan nggak beli lagi ya, misalkan nggak beli lagi, kemudian di sini ada misalkan fair value tahun 2018 nih misalkan. Untuk yang Hobbit misalkan menjadi 51 juta. Kemudian yang Flinders hilang ya. Nah, yang Flinders hilang nih. Nah, yang Flinders hilang. Kemudian yang Tasmania misalkan menjadi 22 juta. Oke. Kita akan cek ya gain or loss-nya. Nah, kita akan bandingkan ya, gain or loss-nya adalah selisih antara fair value dengan harga perolehan. Ini 1. Nah, ini 6. Ya, totalnya berapa? Totalnya 7. Totalnya 7, tapi ya, di saldo yang di sini dia sudah ada berapa? Jadi 3 juta. Nah, sudah ada 4.500.000 ya. Berarti ini langsung aja. Yang di sininya kan kalau yang Flinders nggak ada. Nah, berarti nanti untuk yang jurnal di 31 Desember berikutnya ya, di 31 Desember 2018. Nah, kita hanya akan menjurnal apa? 2.500.000. Unrealized loss, unrealized gain. Oh. Trading. Fair value adjustment dulu ya. Iya. Okay. Ya, kreditnya apa? Unrealized gain. Nah, sebesar berapa? 2.500.000. 2.500.000. Nah, ini dikurangi yang fair value adjustment-nya. Jadi yang ini udah nggak menyumbang tidak menyumbang fair value adjustment-nya lagi ya. Sudah gitu aja terus, ini tinggal menyesuaikan di fair value adjustment di tahun-tahun berikutnya.
Misalkan nanti yang satu lagi dijual ya, yang satu lagi dijual. Kemudian misalkan dijual ya di tahun 2000 entah 18 entah 19 gitu ya. Yang di sini yang Tasmania dijual misalkan. Nanti ketika dijual berarti yang kita hapuskan untuk yang share investment-nya Tasmania adalah yang nilai itu ya, harga perolehannya ya, yang 16 juta. Itu ya. Bu, misalnya Tasmania dihapuskan. Nah, terus di tahun 2019 beli lagi atau tetap? Masih, Bu. Jadi cuma 3 ini doang, dia nggak nambah lagi. Ya, nambah lagi. Misalkan dijual ya. Berarti kan tinggal 1 juta tuh, Bu. Yang loss-nya cuma yang punyanya PT Hobi. Ya, misalkan ya. Kayaknya misalkan di 3 Februari gitu ya. 3 Februari 2018. Ini Desember. 3 Januari 2019. Dijual nih ya. Dijual yang Tasmania, ya dijual Tasmania. Misalkan berapa terima kasihnya? Terus aja deh sekarang. Misalkan dijual seharga 14 juta. Berarti ada loss ya. Loss, dan di sini kita akan menghapuskan share investment. Kita akan hapuskan share investment-nya berapa? Yang 16 juta ya. 16 juta, Bu. 16 juta. 2 juta. 2 juta. Berarti 2 juta. Oke. Loss-nya 2 juta. Nah, nanti di tahun 2019 nih. Nah, di tahun 2019 ya. Fair value 2019. Berarti yang tinggal Hobbit ya. Ya. Nah, tinggal Hobbit nih, misalkan saldonya berapa? Misalkan 52 lagi, jadi 52. 2 juta. 52. Ini hilang. Ini juga hilang. Atau loss-nya berarti berapa? 2 juta. 2 juta. 2 juta ini habis, berarti tinggal di sini berapa? 2 juta ya? 2. Tinggal 2 juta. Ya, Bu, 2 juta. 31 Desember 2019. Nah, jurnalnya gimana nih di 31 Desember 2019. 2019? Berarti unrealized gain Unrealized gain terhadap face Jadi value. Ini kan 2 juta ya. Nah, 2 juta. 2 juta ini 2 juta ini kan 2 juta ini kan yang harus fair value adjustment saldonya harus gini gitu ya. Iya, Bu. Saldonya harus gini. Padahal di sebelumnya dia saldonya berapa? 7 juta. Nah, berarti harus ada dikurangi ya fair value adjustment-nya di kredit ya. Nah, fair value adjustment-nya di kredit. Berarti debitnya apa? Unrealized loss. Plus Unrealized loss-nya berarti 9. berapa? 5 juta ya? Ya, Bu. Nah, 5 juta. Iya, 5. 5 juta. Nah, ini jurnal di 31 Desember 2019. Gitu. Terus, kapan yang menghapus ininya? Nah, menghapus fair value adjustment-nya ini, ya tinggal satu kan ya, ketika yang Hobbit-nya ini terjual, baru kita hapuskan yang 2 juta ini. Gitu. Jadi hilang. Jadi kalau sudah hilang semua, ya sudah investasinya hilang semua, maka kalau ada fair value adjustment-nya ini juga kita hapuskan. Ibu, berarti misalnya ada soal kayak gini nih, Bu. Nah, dia mintanya jangkauan waktu 3 tahun, berarti emang hitungnya harus manual gitu ya, Bu? Harus satu-satu. Maksudnya ini manual ini? Ini kan dari 2017, Bu. Nah, terus 2018 kita hitung lagi satu-satu. Terus 2019 hitung lagi. Berarti kalau seandainya transaksinya banyak kayak jual beli, tapi cakupannya waktu 3 tahun, emang harus kita giniin terus ya, Bu?
Ya, jadi tiap periode, tiap akhir tahun juga harus kita hitung ya. Kita hitung nih membandingkan antara fair value dengan cost-nya tuh tiap tahun berapa gitu ya. Kita harus menilai fair value adjustment-nya tuh nanti saldonya harus berapa sebenarnya. Nah, itu nanti yang akan kita untuk membuat jurnal penyesuaian ya. Jadi kita akan membandingkan antara fair value dengan cost di tiap periodenya. Oke. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, iya. Berarti kita pakai nilai X itu aja biar memudahkan cari tahu loss atau gain-nya, Bu. Yang kayak misalnya 7 juta tambah X sama dengan 2 juta. Iya, itu ya. Loss gitu. Gitu aja lebih mudah. Nah, itu juga bisa ya, itu juga bisa. Kalau ini misalkan yang diketahui tadi kan cuma fair value ya, kalau yang diketahui fair value. Pakai yang pemisalan kan yang ketemunya ini ya. Jadi yang awalnya 4.500.000 ditambah berapa sih agar akhirnya 7 juta gitu ya. Jadi X-nya yang kita jurnal adalah 2,5 juta gitu. Selanjutnya untuk tahun 2019 awalnya 7 juta ya, 7 juta tambah X berapa agar sama dengan 2 juta. Oh, berarti X-nya adalah minus 5 juta. Kalau X-nya minus berarti fair value adjustment-nya kredit. Nah, debitnya berarti unrealized loss 5 juta gitu jurnalnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, silakan. Saya masih bingung, Bu. Sebenarnya esensi dari trading sama non-trading itu apa, Bu? Soalnya pas saya beli saham gitu ya, saham suatu perusahaan itu asal tinggal klik-klik aja, Bu. Nggak pernah nanya ke perusahaannya ini trading atau non-trading gitu, Bu. Ya kalau yang kalian beli yang dijual ke umum itu umumnya bentuknya trading ya. Umumnya bentuknya trading. Karena biasanya kan kalau orang umum gitu beli saham itu tujuannya buat apa sih? Dapat dividen, Bu. Dapat dividen aja. Nggak dapat capital gain. Ya, dapat gain juga, Bu. Nah, ketika harga sahamnya tinggi, ada niat untuk melepasnya nggak? Kalau sampai 3%, 5% pasti dijual, Bu. Nah, itu salah satu pertimbangan bahwa kamu sebagai investor itu harus mencatatnya sebagai trading. Yang nyatat trading atau non trading itu investor yang beli saham. Yang beli saham berarti kamu yang harus nyatat itu apakah sebagai trading atau non trading. Jadi kalau yang trading tadi ya kayak misalkan beli saham cuma pengen dapat dividen, pengen dapat nanti kalau ini kayaknya harga sahamnya tuh naik terus nih. Nah, ini kayaknya nggak pernah merah gitu ya. Jadi kayak sahamnya BCA gitu kan ya, naik terus. Nah, itu dapat memang keuntungannya dapat dari situ. Dan frekuensi penjualan kembalinya itu biasanya relatif lebih frekuentif ya, lebih sering daripada kalau yang sifatnya non trading. Kalau yang sifatnya non trading itu biasanya karena kita itu membeli saham karena karena adanya hubungan tertentu gitu ya. Jadi misalkan kamu ini beli sahamnya BCA gitu karena kamu ini adalah produsen atau suppliernya BCA gitu ya. Nah, jadi kamu memang sebagai syarat untuk menjadi produsen atau suppliernya itu syaratnya harus membeli sahamnya dia gitu. Nah, sepanjang masih menjadi supplier atau produsen, pasti kan tidak akan melepas sahamnya ya. Sehingga frekuensi dari penjualan kembali saham yang dia beli itu relatif lebih rendah daripada kalau yang sifatnya trading. Seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan akan dijual kembali ya. Kalau misalkan sudah tidak ada hubungan antara produsen dan supplier gitu, buat apa aku punya sahamnya dia gitu. Udah tak jual aja. Gitu bedanya. Pasti, Bu. Nah, jadi kamu harus mencatatnya dengan metode trading ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Ya, misalnya ini kan ada perusahaan yang udah nggak ada gitu kan. Nah, kalau tambah perusahaan gimana, Bu? Tambah perusahaan, ya berarti tinggal nambahin di sini ya. Berarti misalkan beli nih ya, di sini di tahun 2019 gitu ya. Di tahun 2019 di tahun 2020 beli gitu ya. Di tahun 2020 beli, maka nanti
akan nambah lagi dia di sini ya. Nah, misalkan di tahun 2020 nih ya. Lagi. Misal tahun 2020 beli saham. Kategorinya trading. Misalkan PT apa ya? Perusahaannya nama-nama kota sama itu di New Zealand nih. PT apa? Suka maju. PT ABC, nggak nyambung deh pokoknya PT ABC gitu ya, misalkan PT ABC. Kita beli sahamnya kategori trading PT ABC. Berarti di tahun 2020 kita akan jurnal apa? Share investment pada cash misalkan 30 juta. Misalkan 30 juta. Kemudian, nah di akhir tahun nih ya, di akhir tahun 2020, nah di akhir tahun 2020 ya, fair value 2020. Fair value 2020 untuk yang Hobbit misalkan masih ada ya, karena dia apa? Misalkan masih ada nih 51 juta. Kemudian nambah dengan punyanya, berarti di sini misalkan siapa? Ini ya, yang PT ABC ya. Yang PT ABC. PT ABC. Cost-nya berapa misalkan di sini? Cost-nya 30 juta. Kemudian fair value-nya misalkan 29 juta. Berarti gain atau loss-nya kalau yang di sini berapa? 51 lagi cost-nya. 1 juta. 1 juta. Yang PT ABC. Cost 1 juta. 1 juta. Berarti totalnya berapa? 0, Bu. Totalnya 0. Oke, misalkan totalnya 0. Nah, di saldo yang sebelumnya berapa ini? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Sekarang jadi 0. Nah, berarti jurnal kita Minus. Unrealized 31 Desember 2020. Nah, berarti unrealized loss. Ya. Unrealized loss. Berapa? 2 juta. 2 juta. 2 juta, Bu. 2 juta. Kreditnya apa? Cash value. Fair value adjustment. Ya, fair value adjustment. 2 juta juga. Udah gini terus. Nah, berulang terus. Berarti sama aja ya, Bu. Tinggal nambahin atau ngurangin gitu aja. Iya, tinggal nambahin atau ngurangin aja. Tapi yang saldo fair value adjustment-nya selalu di-keep ya di tiap periode ya. Walaupun nanti nama perusahaannya itu udah beda-beda ya. Kalau yang trading kan pasti namanya bisa jadi ganti-ganti 3 bulan itu udah dijual lagi. 3 bulan dia udah beli yang baru lagi gitu sepertinya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oh, jelas, oke. Nanti saya share soal assignment lagi ya. Kalian coba kerjakan gitu, Nah, dan mungkin saya kasih spare waktu agak lumayan longgar ya di 31 Juli nanti submitnya gitu. Nanti pembahasannya saya buatkan video pembahasan ya untuk pembahasan tugas untuk yang tugas nanti. Oke, Ibu. Ibu izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Yang minggu pertama sama minggu kedua itu kan kita partnership, Bu. Ya. Nah, yang sekarang berarti minggu ketiga dan minggu keempat itu kita investment aja, Bu. Iya. Berarti minggu depan udah masuk materi baru, Bu? Udah. Iya, minggu depan cash flow. Oke.
Siap Ibu, terima kasih. Ya, siap. Oke. Nah, berarti siap itu ya? Siap kuis lagi ya? Kuis. Minggu depan, Bu. Oh, iya. Iya. Lalu siap, Bu. Kuis Baru apa? mau Apa namanya? Lupa Bu, kuis apa ini? aku latihan aja baca-baca. Gampang kok ya, gampang. Tenang Jadwalnya aja. Ibu, Ya, silakan. boleh nggak pembahasan yang di Excel tadi di-share ke grup, Bu? Pasti cowok saya share ya. Kasih, Bu. Bu, Ya, silakan. ini nanti dibagikan kan videonya ini? Iya. Filenya Excel-nya tadi juga saya bagikan ya. Makasih, Bu. Oke.